Kemudian lanjut judul yang ketiga adalah permasalahan dalam ekonomi mikro dan penyelesaiannya. Adapun tujuan dari permasalahan dalam ekonomi mikro adalah yang pertama, mengidentifikasi isu-isu ekonomi seperti alokasi sumber daya yang tidak efisien, monopoli, eksternalitas, dan ketimpangan pasar. Yang kedua adalah mencari solusi untuk masalah tersebut melalui kebijakan ekonomi, regulasi, atau pendekatan berbasis pasar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem ekonomi. Adapun manfaat dari judul tersebut adalah yang pertama, menyediakan solusi untuk permasalahan seperti monopoli, ketidakseimbangan pasar, dan eksternalitas. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam menyusun kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi dampak negatif dari permasalahan ekonomi mikro. Adapun isi dari judul tersebut adalah yang pertama, ketidakseimbangan pasar. Ketidakseimbangan pasar terjadi ketika penawaran barang atau jasa tidak sebanding dengan permintaan, yang bisa menyebabkan kelangkaan atau kelebihan barang. Cara penyelesaiannya adalah menggunakan mekanisme pasar seperti penyesuaian harga untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan sehingga pasar dapat kembali efisien. Yang kedua adalah monopoli dan oligopoli. Monopoli adalah keadaan pasar di mana suatu perusahaan menguasai seluruh pasar, sementara oligopoli melibatkan beberapa perusahaan dominan yang mempengaruhi harga dan keputusan pasar. Cara penyelesaiannya adalah pemerintah dapat menerapkan kebijakan anti monopoli dengan mengatur harga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar dan menciptakan persaingan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika distribusi pendapatan di masyarakat tidak merata, menghasilkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Cara penyelesaiannya adalah pemerintah dapat menerapkan kebijakan perpajakan progresif dan program kesejahteraan sosial untuk redistribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan. Kemudian yang keempat adalah asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lainnya, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak efisien atau merugikan pihak yang kurang informasi. Cara penyelesaiannya adalah mengatasi asimetri informasi dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, regulasi yang ketat, dan kewajiban pengungkapan informasi oleh pihak yang lebih mengetahui untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan efisien. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian permasalahannya adalah dengan cara mengikuti beberapa langkah-langkah berikut. Mengatasi kelangkaan, mengatur harga dan pasar, menangani masalah produksi, mengoptimalkan konsumsi, meningkatkan keadilan distribusi, mengatasi eksternalitas, dan memastikan efisiensi pasar. Lalu bagaimana solusi permasalahannya? Solusi permasalahan dari permasalahan tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan intervensi pemerintah melalui subsidi, pajak, atau kebijakan harga. Selain itu, penguatan pasar bebas dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan birokrasi dan mendorong persaingan sehat. Regulasi untuk mengelola dampak negatif seperti mengontrol polusi juga penting. Penggunaan teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan program redistribusi pendapatan seperti BLT atau pajak progresif dapat membantu menciptakan keadilan ekonomi. Yang terakhir adalah edukasi masyarakat dan pelaku usaha diperlukan agar konsumsi dan produksi lebih efisien serta berkelanjutan.